Hetu Luoshu dan Qiankun Yin Yang Ding langsung tersungkur oleh lidah katak raksasa hitam itu. Namun, lidah yang baunya sangat busuk dan membawa aura mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi itu terus menerjang ke arah Murong Yu tanpa henti. Setelah suara teredam yang sangat keras, lidah itu langsung menghantam tubuh Murong Yu. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan membombardirnya. Kartu itu disapu bersih. Terdengar suara seperti kristal yang retak. Hanya melihat pakaian Murong Yu hancur seketika. Dan dagingnya retak dengan cepat seperti porselen. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuh fisiknya hampir hancur. Ini karena Murong Yu dengan cepat menarik diri dengan cara yang kasar. Kalau tidak, tubuh fisiknya mungkin tidak akan retak. Namun, ia akan ditangkap oleh lidah katak matahari hitam. Begitu ditangkap, Murong Yu mungkin akan langsung ditelan oleh katak raksasa itu. Sementara seluruh tubuhnya retak, Murong Yu merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Kemudian ia melihat bahwa seluruh tubuhnya tidak tahu kapan menjadi gelap, seperti tinta hitam. Pada saat yang sama, kekuatan aneh dan tak tertandingi dengan cepat menyerbu pikiran dan jiwanya. Sangat beracun, dia diracuni. Murong Yu langsung bereaksi. Namun, seluruh tubuhnya mulai membusuk saat ini, dan tubuh daging yang mencapai tingkat ekaristi juga menjadi berlumpur, menjadi sangat longgar, dengan kekuatan apapun. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya dengan cepat menyerbu, dan meridian dengan cepat ditelan. Hanya waktu bernapas, bahkan tidak. Alam dan kekuatan Murong Yu turun ke tingkat kuasa Sage tingkat ke-10. Ini sangat mengejutkannya. Wajah tinta hitam pekat berubah liar, dan kekuatan dalam tubuh berubah menjadi kekuatan kehidupan. Itu perlu untuk menyingkirkan racun-racun beracun itu dan memperbaiki daging. Namun, dia ngeri menemukan bahwa racun-racun beracun itu telah memasuki ruang jiwanya. Sudah berakhir, Murong Yu tidak pernah berpikir bahwa racun katak raksasa gelap ini bisa begitu mengerikan dan cepat. Ketika dia memikirkannya, dia akan mengingat Kuali Yin Yang Qiankun, dan ingin menggunakan api kacau dari Kuali Yin Yang Qiankun untuk membakar racun-racun ini. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Sebelum Kuali Yin Yang Qiankun memasuki ruang jiwanya, racun-racun itu telah menyerbu jiwanya. Hati Murong Yu tenggelam, dan tiba-tiba menjadi gila, dan mengendalikan Kuali Yin yang semesta untuk menyerbu lebih cepat. Sampai saat terakhir, dia tidak akan pernah menyerah. Pada saat yang sama ketika racun-racun menyerbu jiwanya, Murong Yu hanya bisa berdiri di tempat karena wilayahnya jatuh tajam, dan tidak dapat terus mundur. Tetapi pada saat ini, lidah katak raksasa gelap telah merobek kekosongan lagi, menyapu, dan hendak membungkus tubuh Murong Yu. Tiba-tiba, Murong Yu merasakan tubuhnya menegang. Di bawah sapuan pikiran ilahi, dia melihat bahwa tubuhnya telah digulung oleh katak raksasa yang gelap. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat diberikan padanya, dan dia bergegas ke mulut katak patah matahari gelap. Katak raksasa itu ingin melahap makanan Murong Yu. Meskipun Murong Yu mengetahuinya, dia tidak melakukan apa-apa. Karena dia tidak berdaya, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan jiwanya terlebih dahulu. Tertawa, racun yang mengerikan telah menyentuh jiwa. Tepat ketika Murong Yu mengira bahwa jiwanya akan segera diserang oleh bongkahan besar, perubahan tiba-tiba terjadi. Boom! Jiwa Murong Yu bergetar hebat, dan kemudian jiwanya meledak dengan cahaya suci hitam yang membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, jiwa itu tampak menjadi api yang menyala-nyala. Tampaknya transparan, tetapi juga seperti hitam murni. Kekuatan yang sangat kuat meledak dari jiwa, menyapu seluruh ruang jiwa. Bahkan napas yang mengerikan ini menyebar dari tubuh Murong Yu, menyapu ke segala arah. Engah, puff. Kekuatan itu seperti kekuatan penghancur langit, dan langsung menyapu area jiwa tempat Murong Yu berada. Ketika tekanan mengerikan ini menyelimuti hatiku, jiwa-jiwa dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di area ini bergetar hebat, seolah-olah mereka telah melihat orang yang lebih unggul, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tunduk. Pada akhirnya, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya jatuh langsung ke tanah dan menyerah. Bahkan katak raksasa gelap yang melingkari Murong Yu dengan lidahnya mengguncang tubuhnya dan melemparkan Murong Yu yang melingkar keluar. Meskipun tidak berlutut di tanah, jiwa itu ketakutan. Tidak berani untuk terus menyerang, atau melarikan diri. Agaknya ia sedang melawan tekanan mengerikan yang membuat jiwanya gemetar. Sambil memancarkan tekanan mengerikan,
jiwa Murong Yu juga terbakar seperti api yang kacau. Kemudian serangan balik. Scoff. Auzu.com. Racun-racun yang pertama kali bersentuhan dengan jiwa membuat suara yang tajam dan tidak menyenangkan. Kemudian mereka dimusnahkan di bawah tatapan Murong Yu. Dalam waktu kurang dari satu waktu bernapas, racun-racun yang menyerbu ke dalam ruang jiwanya dimusnahkan sepenuhnya. Dan ini baru permulaan. Api kekacauan yang meledak dari jiwa dengan cepat menyebar keluar dari ruang jiwa, dan kemudian dengan cepat terbakar di tubuh Murong Yu. Untuk sesaat, tubuh Murong Yu terbakar dengan api kekacauan jiwa hitam ini. Dan racun-racun itu dimusnahkan begitu mereka menyentuh api kekacauan ini. Bahkan sebelum Murong Yu bisa bereaksi, kecepatan seluruh tubuhnya telah sepenuhnya dimusnahkan. Pada saat yang sama, kekuatan kehidupan juga dengan cepat tersapu, dan tubuhnya dengan cepat pulih ke puncaknya. Apakah ini salah satu kekuatan penyucian jiwa? Murong Yu terkejut dan langsung berkomunikasi dengan Hetu. Seharusnya begitu. Orang yang memiliki jiwa yang disucikan akan memiliki beberapa kemampuan khusus, Anda perlu menjelajahinya. Jika Anda menggunakannya dengan baik, mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang secara fisik dan dikultivasikan dan disucikan. Hetu tidak begitu jelas, tapi dia tetap mengatakannya. Murong Yu mengangguk, lalu memikirkannya. Jiwa dapat meledakkan kekuatan semacam itu untuk menakut-nakuti makhluk hidup. Dan itu dapat membakar jiwa api kekacauan. Api ini dapat dengan mudah memusnahkan bahkan racun katak raksasa hitam. Harus dipahami bahwa baik tubuh fisik, kekuatan suci, atau kekuatan hidup Murong Yu tidak dapat membantu dengan racun itu. Dengan kata lain, api kekacauan jiwa yang meledak dari jiwa jauh lebih kuat daripada kekuatan apapun yang dimilikinya sekarang. Aku ingin tahu apakah kekuatan ini dapat menggerakkannya. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Boom! Pada saat pikirannya muncul, jiwa yang telah dikembalikan ke keadaan semula bergetar hebat lagi, dan api kekacauan jiwa muncul kembali. Murong Yu tiba-tiba terkejut. Dengan sebuah pikiran, dia meraihnya dengan tangan yang besar. Pada saat berikutnya, dia terkejut melihat sekumpulan api jiwa yang kacau muncul di telapak tangannya. Ini adalah api hitam. Api itu berdenyut dan menyala di telapak tangan Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak merasakan suhu apapun di dalam api itu, tidak dingin atau panas, dia bahkan tidak merasakan kekuatan api itu. Namun, Murong Yu tidak akan pernah percaya bahwa api jiwa yang kekacauan itu tidak memiliki kekuatan. Kuek. Pada saat ini, katak raksasa gelap itu meraung dengan ganas, dan matanya penuh ketakutan dan menatap Murong Yu, atau pada api jiwa yang kacau di tangan Murong Yu. Kemudian, ia berbalik dengan tiba-tiba, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Kemana harus melarikan diri? Teriak Murong Yu dengan ganas, melangkah keluar, dan langsung bergegas ke atas dengan teleportasi. Kemudian tangan besar itu terbanting keluar, dan tangan besar yang berisi api jiwa dan kekacauan itu langsung menekan tubuh katak raksasa gelap itu. Dengan puff, api jiwa yang kacau itu tenggelam ke dalam tubuh katak raksasa gelap itu dan menghilang. Namun tangan Murong Yu terpental kembali oleh kekuatan kejutan balik dari katak raksasa gelap itu, hampir hancur berkeping-keping. Tidak ada efek. Dengan satu tamparan pada katak raksasa itu, api kekacauan jiwa juga memasuki tubuh katak raksasa itu. Namun, katak raksasa itu tampaknya baik-baik saja, dan terbang lurus ke depan. Benar juga, meskipun katak matahari gelap terbang lewat, tetapi sepertinya tidak ada napas kehidupan. Tiba-tiba Murong Yu mengerutkan kening. Pada saat ini, sosok katak raksasa yang terbang lewat itu tiba-tiba berhenti, seperti gunung yang runtuh, jatuh ke tanah, menghancurkan tanah hingga keluar dari lubang besar. Tidak ada napas kehidupan, tidak ada napas jiwa. Murong Yu melangkah maju dengan alis sedikit mengernyit. Pikiran ilahi yang besar keluar seperti lautan luas, diselimuti oleh katak raksasa gelap dari Broken Sun. Tidak ada bekas luka pada katak raksasa itu, dan setiap tempat berada pada puncaknya, penuh dengan kekuatan ledakan. Tanpa cedera, bagaimana dia bisa mati tiba-tiba? Murong Yu sedikit mengernyit, kesadaran ilahinya memasuki ruang jiwa katak raksasa itu. Segera, dia tahu penyebab kematian katak raksasa itu. Jiwa katak raksasa gelap telah dimusnahkan, dan seluruh ruang jiwa kosong. Bahkan Murong Yu merasakan aura sisa api jiwa yang kacau di ruang jiwanya.
Api jiwa yang kacau tidak berpengaruh pada tubuh fisik. Itu hanya dapat memusnahkan jiwa. Meskipun jiwa katak raksasa gelap tidak terlalu kuat, bagaimanapun juga, ia berada di alam orang suci tingkat ketiga, dan ia bahkan tidak dapat melawan, jadi ia langsung dimusnahkan. Hati Murong Yu sedikit terkejut, beberapa berapi-api, dan beberapa terkejut. Jika dapat digunakan dengan baik, jiwa akan menjadi salah satu pembunuh besar di alam suci. Mata Murong Yu memancarkan dua cahaya suci, dan dia tiba-tiba ingin bersiul keras. Temukan lebih banyak monster untuk melatih keterampilan tangan, dan berusahalah untuk menemukan lebih banyak kemampuan jiwa sesegera mungkin. Murong Yu dengan cepat mengeluarkan inti suci katak raksasa hitam. Inti suci tingkat ketiga ini setara dengan beberapa inti suci tingkat pertama. Namun, saat dia hendak pergi, Hetu tiba-tiba berbicara, mayat katak raksasa hitam pemecah matahari juga mengandung banyak kekuatan. Jangan sia-siakan, simpan saja. Murong Yu terkejut, tetapi dengan cepat mengumpulkan tubuh katak raksasa itu ke dalam Hetu Luoshu. Karena Hetu berkata demikian, itu secara alami berguna. Meskipun dia masih tidak tahu apa gunanya. Setelah menerima tubuh katak raksasa itu, Murong Yu membuka sosoknya dan terus menuju kedalaman pegunungan Baiyang. Sambil memburu monster untuk mendapatkan inti suci, dia juga perlu menemukan kekuatan jiwa. Murong Yu tidak pergi terlalu dalam, hanya menghantui pinggiran pegunungan Baiyang. Lagi pula, jika dia bertemu monster atau binatang buas dari alam Sage Agung atau alam yang lebih tinggi, dia akan menjadi malapetaka. Namun, meskipun demikian, dalam beberapa hari berikutnya ada beberapa kali dalam bahaya. Suatu kali dia diburu selama 3 hari 3 malam oleh monster di alam orang suci tingkat 9. Meskipun pada akhirnya Murong Yu menggunakan api kekacauan jiwa untuk membunuhnya, tetapi itu juga sangat mendebarkan. Setelah bertarung dengan monster dan binatang buas selama kurun waktu ini, Murong Yu akhirnya dapat dengan terampil menggunakan kekuatan api kekacauan jiwa. Api kekacauan jiwa memang hanya dapat bekerja pada jiwa, tetapi itu bukan obat mujarab. Pecahnya paksaan dapat menekan monster dan binatang buas dari alam manapun di wilayah orang suci, dan bahkan memiliki efek jera pada monster dan binatang buas dari tingkat orang suci yang agung. Namun, semakin tinggi kekuatannya, semakin rendah jera ini. Selain itu, meskipun beberapa monster dan binatang buas yang sangat ganas telah ditakuti, mereka masih sangat ganas. Selama mereka digunakan untuk mengadu domba, tekanan jiwa Murong Yu tidak akan terlalu berpengaruh pada mereka. Bahkan beberapa binatang buas dapat dengan mudah melepaskan diri dari tekanan, dan kemudian melarikan diri. Namun, beberapa binatang buas bahkan membunuh siang Murong Yu meskipun jiwa mereka terguncang. Binatang buas monster di alam orang suci tingkat 9 yang mengejar Murong Yu sebelumnya seperti ini. Namun, Murong Yu tidak berpikir bahwa hanya mengandalkan tekanan jiwa dapat menghalangi dan menekan monster-monster ini dan sejenisnya. Selama mereka dapat ditakuti, itu sudah cukup. Bagaimanapun, yang kuat memiliki trik, jika jiwa Anda tiba-tiba terguncang, maka Anda akan menang atau kalah. Selain itu, kekuatan api kekacauan jiwa tidak dapat dibunuh. Alam tertinggi Kaserole Murong Yuji adalah binatang buas monster di alam orang suci tingkat 9. Butuh banyak upaya baginya untuk membunuhnya. Seperti kekuatan, semakin tinggi keadaannya, semakin mengerikan kekuatannya. Hal yang sama berlaku untuk api kekacauan jiwa. Namun, pada dasarnya dia dapat membunuh monster atau biksu manapun seperti ras manusia di alam orang suci. Setidaknya poin ini menjadi salah satu kartu haulnya. Lagi pula, dia hanyalah seorang santo palsu, siapa yang tahu bahwa dia dapat membunuh santo tingkat 9. Selain itu, selama ranah jiwa Murong Yu terus meningkat, kekuatannya secara alami akan menjadi lebih kuat. Membunuh musuh di ranah yang besar bukanlah legenda. Lagi pula, jiwa Murong Yu, yang diperhitungkan secara ketat, hanyalah seorang santo tingkat pertama. Santo tingkat pertama dapat membunuh santo tingkat 9. Ini sudah menjadi legenda, bukan tidak mungkin untuk menjadi lebih ajaib. Kecuali tekanan jiwa dan api jiwa yang kacau, kemampuan jiwa lainnya tidak dapat ditemukan untuk saat ini. Murong Yu bergumam dalam hatinya, sedikit tidak senang. Ini adalah yang tidak populer. Dua kemampuan yang dimilikinya cukup untuk melawan langit.
Jika dia memiliki kekuatan yang lebih besar terhadap langit, bukankah itu tidak sesuai dengan langit dan bumi? Tentu saja, keserakahan adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Siapa yang tidak ingin membuat dirinya lebih kuat? Inti suci ini seharusnya cukup untuk sewa 1000 tahun. Murong Yu telah membunuh lebih dari 1000 monster dan binatang buas dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, ada monster seperti orang suci tingkat 9 dan orang suci tingkat 8. Inti kristal ini cukup baginya untuk tinggal di kota Baiyang selama ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, Murong Yu siap untuk kembali. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan anjing rakun ungu lainnya dengan pangkat orang suci tingkat 5. Murong Yu tentu saja tidak ingin melepaskan monster yang ditemuinya. Inti kristal dan mayat monster itu sangat berguna baginya. Namun, pada saat yang sama, dia memusnahkan jiwa rakun ungu itu dengan sebuah pukulan. Dengan suara, cahaya hitam melesat keluar dengan ganas dari hutan, tetapi itu adalah anak panah hitam yang tajam. Anak panah tajam ini melesat ke kepala anjing rakun ungu setelah beberapa saat setelah jiwanya dimusnahkan. Dia menembaknya hidup-hidup. Murong Yu terkejut terlebih dahulu, dan kemudian sedikit marah di dalam hatinya. Ini adalah mangsanya. Pihak lain tahu bahwa dia sedang melawan rakun ungu, mengapa dia harus campur tangan? Ya, akhirnya aku menembak rakun ungu ini. Dia seharusnya berada di alam orang suci tingkat kelima. Aku tidak menyangka akan ditembak dengan mudah olehku. Apakah kekuatanku meningkat lagi? Cepatlah dan bunuh rakun ungu itu. Ambil kembali untukku, dan aku ingin mengambilnya kembali dan menunjukkannya kepada ayahku. Sementara Murong Yu diam-diam marah, sebuah suara yang jelas datang dari hutan. Kemudian, sekelompok 5 orang muncul di depan Murong Yu. Dipimpin oleh seorang gadis. Namun, dia mengenakan gaun satin depan bermotif mawar kuning berkerah hijau tua dengan dasar hijau tua, gaun periluoliu datar kuning teh gunung, dan dia mengenakan benang sayap jangkrik satin bunga rias naga emas air awan hijau kacang. Dia memiliki rambut hitam dan berkilau panjang, ikat kepalanya lembut dan anggun, dan bunga tupai yang bertatahkan permata emas disisipkan di cambang awan yang sedikit melengkung. Dia mengenakan gelang giok-giok pada gel seperti kulitnya. Di pinggang, ada pita rui dengan dasar dandan, dan tas beraroma dengan dasar kuning muda dan pola sutra emas begonia digantung di atasnya. Mengenakan sepatu zuzu satin krem hijau muda di kakinya, seluruh orang itu nakal. Gadis itu masih sangat muda dan cantik, tetapi alis Murong Yu sedikit berkerut. Karena dia hanya melirik gadis ini dan tahu seperti apa orang yang ada di pihak lain itu, Nona Diaoman. Auzu.com. Jelas, apa 4 orang kuat di belakangnya yang bukan pengawalnya. Pada saat ini, gadis itu menatap mayat rakun ungu di kaki di depan Murong Yu dengan ekspresi gembira. Dan salah satu pengawalnya telah melangkah ke arah rakun ungu itu. Murong Yu, aku langsung diabaikan oleh mereka dan menutup mata. Murong Yu tiba-tiba mencibir dalam hatinya, maju beberapa langkah, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung meraih tubuh rakun ungu itu. Kemudian, dalam sekejap, dia memasukkannya ke dalam Hetu Luoshu. Ada apa denganmu? Beraninya kau mencuri mangsaku? Melihat Murong Yu mengambil mayat rakun ungu itu, gadis itu sepertinya hanya melihat Murong Yu. Tiba-tiba dia menjadi marah, dan melihatnya melangkah maju beberapa langkah dengan cepat, datang ke depan Murong Yu, dan kemudian menatap Murong Yu dengan marah dan bertanya. Murong Yu tidak bisa menahan senyum dengan marah, ini sendiri adalah mangsanya. Dia sudah murah hati tanpa peduli padanya, dan wanita ini berani berbalik benar dan salah. Segera dia mencibir dan berkata, dengan kekuatanmu, bisakah kamu membunuh rakun ungu di alam orang suci tingkat kelima? Sambil berbicara, Murong Yu juga melihat ke arah gadis itu. Gadis itu terkejut, karena dia hanya orang suci tingkat ketiga. Dalam keadaan normal, bahkan monster orang suci tingkat 3 tidak dapat membunuh, apalagi rakun ungu yang 2 alam kecil lebih tinggi darinya. Apakah benar-benar aku yang membunuhnya? Anak panah tajamku jelas tertancap di kepala rakun langit ungu. Aku tidak bisa membunuhnya. Sebuah pikiran terlintas di hati gadis itu, dan kemudian menatap Murong Yu dengan tidak senang. Tentu saja nona muda ini yang membunuhnya. Apa kau tidak melihat busur dan anak panah di tangan nona muda ini? Ini adalah senjata suci tingkat menengah. Bukankah hal yang sepele untuk menembak seekor rakun ungu di alam orang suci tingkat 5?
Sambil berbicara, gadis itu dengan bangga mengangkat artefak suci di tangannya. Murong Yu bahkan tidak melihatnya. Bukankah itu artefak suci tingkat menengah? Busur Qiankun-nya telah terlempar langsung sejauh puluhan blok. Hetu Luoshu dan seterusnya, itulah keberadaan artefak suci yang melampaui batas. Bahkan jika kau memiliki senjata suci tingkat tinggi, kau tidak dapat membunuh anjing rakun ungu itu. Karena kau tidak memiliki kemampuan itu. Aku yang membunuh anjing rakun ungu itu, kata Murong Yu acuh tak acuh. Kemudian berbalik dan pergi. Namun, pengawal gadis muda itu berkedip, menghalangi jalan Murong Yu. Semua orang menatap Murong Yu dengan niat membunuh. Gadis itu menatap Murong Yu dengan heran, lalu tertawa terbahak-bahak, apa kau lucu? Kau, seorang munafik, bahkan bisa membunuh monster di alam orang suci tingkat 5. Apa kau mencoba menertawakanku? Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan dia baru ingat bahwa tingkat kultivasinya belum mencapai orang suci. Membunuh monster binatang buas dari orang suci tingkat 5 di alam ini memang terlalu mengejutkan dunia. Segera, dia mengambil mayat anjing rakun ungu dari Hetu Luoshu, melemparkannya ke kaki gadis itu, lalu berbalik dan pergi. Berhenti. Gadis itu segera mengeluarkan suara rendah. Murong Yu berhenti. Bukan karena dia sangat patuh, tetapi para penjaga sekali lagi menghalangi jalannya. Ini membuatnya sangat kesal. Siapa namamu? Gadis itu mendatangi wajah Murong Yu, menatap Murong Yu dengan rasa ingin tahu. Sementara gadis itu mengajukan pertanyaan, Murong Yu merasa bahwa dia diselimuti oleh roh keempat penjaga. Jika ada yang salah dengannya, mereka akan segera membunuh Murong Yu dengan seorang pembunuh. Aku tidak mengenalmu, mengapa harus memberitahumu? Murong Yu mendengus dingin. Yang paling dibencinya adalah orang-orang yang suka menindas. Namaku Fang Ziyu, apakah kita saling kenal? Haruskah kau memberitahu namamu? Gadis itu, Fang Ziyu, menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Wajah Murong Yu berkerut, tetapi dia tetap menyebutkan namanya. Kalau tidak, dia terlihat terlalu picik. Murong Yu, ya, nama yang bagus. Yah, menurutku kau luar biasa. Kau seharusnya bisa mencapai level yang bagus setelah berlatih. Mengapa kau tidak mengikutiku? Fang Zixuan menatap Murong Yu dan mengulurkan ranting zaitun. Murong Yu terkejut, lalu menatap Fang Zixuan dari atas sampai bawah dengan curiga. Nona Fang, aku tidak tampan, dan aku hanya seorang munafik. Biarkan aku pergi. Fang Ziyu terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang menolaknya. Namun, dia segera bereaksi. Kemudian dia marah, bajingan. Kau pikir aku ini siapa? Aku hanya ingin kau menjadi pengawalku. Hati Murong Yu tiba-tiba menjadi malu. Ia mengira Fang Zixuan ingin dia menjadi wajahnya. Namun, bahkan menjadi pengawal pun tidak mungkin. Ingin dia menjadi pengawal seorang anak. Itu sungguh menertawakan orang lain. Tidak tertarik. Oh, bagaimana kau bisa seperti ini? Kau tahu siapa aku? Aku adalah nona tertua di istana Tuan Kota. Jika kau menjadi pengawalku, aku akan membiarkanmu cepat-cepat menerobos alam orang suci. Fang Zixuan melihat Murong Yu menolak dan dengan cepat mengungkapkan identitasnya, tetapi tidak ada unsur pamer. Fang Tianhe, penguasa kota Baiyang, pembangkit tenaga abadi. Ia adalah eksistensi terkuat di kota Baiyang dan bahkan di sekitar kota Baiyang. Dapat dikatakan bahwa tidak berlebihan untuk menutupi langit dengan satu tangan. Meskipun ada banyak murid di Gunung Hujan Darah, bahkan ada eksistensi super dari Sage mendalam tingkat ke-9. Namun setelah melihat Fang Tian dan orang ini, ia tetap harus bersikap hormat dan tidak berani pamer. Meskipun Gunung Hujan Darah berasal dari alam abadi, Fang Tianhe dapat dengan mudah dibunuh. Namun Fang Tianhe adalah anggota Kerajaan Suci 9 Yin, jika Gunung Sueyu berani menggerakkannya. Pada saat berikutnya, pembangkit tenaga Kerajaan Suci Jiyin akan meratakan seluruh Gunung Hujan Darah. Sebagai wanita tertua di rumah Tuan Kota, Fang Ziyu, putri tunggal Fang Tianhe, dan mutiara di tangannya. Ia saat ini, tetapi tidak ada yang tahu bahwa tidak ada yang tahu. Karena semua orang ingin menikahi wanita cantik, dan kemudian menutupi langit dengan satu tangan di kota Baiyang. Dan karena identitas Fang Zixuan, tidak ada seorang pun di daerah ini yang berani menyinggung dan menolaknya. Tidak tertarik. Setelah mengetahui identitas Fang Zixuan, Murong Yu langsung menolak.
Jangan katakan itu hanya Fang Tianhe yang abadi, bahkan penguasa kota dari alam bijak kuno tidak akan menjadi pengawal mereka. Karena mereka tidak layak. Setelah melihat identitasnya terungkap, Mu Rongyu tetap menolak tanpa ragu, dan Fang Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit marah. Namun saat dia marah, dia juga terlihat berbeda dengan Mu Rongyu. Jika itu orang lain, saya khawatir saya akan senang untuk waktu yang lama. Lagi pula, jika dia bisa menjadi pengawal Fang Zixuan, dia akan dianggap sebagai orang dari rumah tuan kota. Bukankah sumber daya masih datang? Apakah anak bau ini memainkan permainan kesombongan? Jika dia dengan sengaja menolak untuk setuju, dia sudah tertawa dalam hatinya. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Fang Zixun. Nona Fang, jika tidak apa-apa, saya akan kembali dulu. Mu Rongyu melirik Fang Zixun, lalu menatap para pengawal yang ada di depannya dan berkata perlahan. Para pengawal itu tetap tidak bergerak di depan Mu Rongyu. Tanpa perintah Fang Zixuan, mereka tidak berani melepaskan Mu Rongyu. Sangat setia. Bocah ini telah berhasil menarik perhatianku. Dalam beberapa hal, dia dianggap berhasil. Fang Zixuan berpikir dalam hatinya, mempertimbangkan apakah akan terus meminta Mu Rongyu untuk menjadi pengawalnya, sementara suara yang tidak tepat waktu datang dari satu sisi. Dari hutan. Waner, ternyata kamu ada di sini, dan sulit bagiku untuk menemukanmu. Mendengar suara ini, wajah Fang Zixuan berubah tanpa sadar, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya, dan Mu Rongyu juga melihat sekelompok orang melangkah keluar dari hutan. Orang pertama berusia sekitar 20 tahun, berpakaian putih, dan memiliki wajah yang tampan. Dan dia menggoyangkan kipas lipat di tangannya, tampak ramah dan romantis. Jika hanya tentang penampilan, orang ini adalah pria tampan yang memang pantas. Namun, Mu Rongyu melihat kilatan burung hitam di kedalaman matanya. Cahaya di tubuhnya juga hitam, orang yang jahat. Pemuda itu dengan cepat berlari ke arah Fang Zixuan. Sepertinya dia melihat Mu Rongyu di tengah jalan, dan cahaya ganas melintas di matanya. Bahkan Mu Rongyu merasakan niat membunuh yang kuat datang dari tubuhnya. Mu Rongyu menyipitkan matanya sedikit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pria yang telah bertindak membunuh ke arahnya. Kekuatannya tidak terlalu bagus, tetapi benar-benar melampaui alam orang suci, adalah orang kuat di alam suci yang agung. Dua alam lebih tinggi dari Mu Rongyu. Setelah melirik sekilas ke arah Mu Rongyu, tatapan pemuda itu kembali tertuju pada Fang Zixuan, dan pada saat yang sama dia berbicara lagi, Waner, mengapa kamu tidak memberitahuku saat kamu di sini? Jika kamu bertemu orang jahat atau monster, kamu dalam masalah. Li Deyu, harap hormati. Aku hanya berteman biasa denganmu, tolong jangan panggil aku Waner, kamu tidak memenuhi syarat. Kamu bisa memanggilku Fang Zixuan, atau kamu bisa memanggilku Nona Fang. Wajah Fang Zixuan tidak khawatir. Melihat Li Deyu, dia berkata dengan sangat kesal. Hanya saja Li Deyu jelas tidak memiliki kesadaran itu. Setelah berlari ke sisi Fang Zixun, dia berbalik untuk melihat Mu Rongyu dengan mata acuh tak acuh, dan melanjutkan, apakah bajingan kecil ini mengganggumu? Bunuh saja dia. Mata Mu Rongyu membumbung dengan cahaya dingin, dan niat membunuh terciprat di dalam hatinya. Dia tidak memiliki persinggungan dengan Li Deyu ini, jadi dia ingin membunuhnya hanya karena salah satu tebakannya. Orang seperti ini pasti sudah terbiasa dengan nasib Cao Suga, dan entah sudah berapa banyak orang yang terbunuh. Mu Rongyu adalah orang yang cerdas, dan sekilas dia bisa melihat bahwa Li Deyu adalah pelamar Fang Zixuan. Orang ini pasti mengira bahwa Mu Rongyu juga mengejar Fang Zixuan, dan dia ingin menyingkirkan para pesaingnya. Berani sekali kau. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membuat keluarga Limu menghilang dari Bai Chengyang. Fang Zixuan tiba-tiba mengeluarkan suara dingin. Mendengar ini, semua orang terkejut, dan Mu Rongyu tidak bisa berkata apa-apa dengan garis hitam di wajahnya. Awalnya, Li Deyu menganggapnya sebagai saingan dalam cinta, tetapi Fang Ziwan mengatakan itu, bukankah dia membenarkan tebakannya? Benar saja, pada saat ini kecenderungan membunuh Li Deyu meroket. Sepasang mata bersinar dengan niat membunuh yang mencengangkan. Bajingan kecil, apa yang kau lakukan? Kau akan bertarung demi seorang wanita denganku, kau sudah mati. Suara Li Deyu tiba-tiba terdengar di telinga Mu Rongyu. Hehe, auzu.com. Mu Rongyu tidak ingin bicara lagi, hanya mencibir.
Mungkin dia merasakan niat membunuh Li Deyu, atau mungkin dia menemukan bahwa Murong Yu dalam bahaya karena dirinya sendiri. Fang Ziyu tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga kepada semua orang. Dia tiba-tiba datang ke sisi Murong Yu, melingkarkan tangannya di lengan kanan Murong Yu, mengangkat kepalanya yang angkuh, dan menatap Li Deyu sebagai protes. Li Deyu, dia tunanganku, jika kamu berani bergerak dia memiliki rambut velus, dan keluarga Li Mu siap binasa. Pada saat ini, wajah Murong Yu ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia benar-benar tidak tahu apakah Aster ini benar-benar tidak dikenal atau sengaja. Masih sangat berkepala besar. Tidakkah dia tahu bahwa dia telah memaksa Murong Yu ke jalan buntu dengan melakukan ini? Li Deyu tidak akan pernah melepaskannya. Oke, kapan kamu punya tunangan? Li Deyu berteriak beberapa kali lagi dan lagi, niat membunuh meroket, dan niat membunuh yang dingin memenuhi dunia, menyebabkan suhu di area ini turun tajam. Aku tidak ada hubungannya denganmu, apakah aku masih harus disetujui olehmu jika aku memiliki tunangan? Fang Zixuan hanya memeluk bahu Murong Yu, dan tongkat tinggi yang lembut itu hanya menempel di lengan Murong Yu, tetapi Murong Yu tidak ingin menikmatinya. Dia sekarang dalam krisis. Hei, bocah nakal, kupikir kau berani menolakku. Sekarang aku akan melihat apakah kau bisa menolaknya. Fang Zixun diam-diam melirik Murong Yu, yang memiliki wajah gelap, dan tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Ternyata dia tidak ceroboh, tetapi cerdik. Ini hanyalah salah satu taktiknya. Tidak heran aku ditolak olehmu berkali-kali. Begitulah adanya. Namun, aku tidak akan menyerah. Sebaiknya kau berhati-hati dan jangan mati dengan kejam sebelum menikah. Li Deyu berkata dengan wajah gelap dan suara tenang. Suaranya dingin dan membunuh, seolah-olah dia akan menelan Murong Yu. Di antara kata-katanya, ancaman itu penuh dengan makna. Li Deyu tentu saja bukan orang bodoh, dia juga tahu bahwa Murong Yu tidak mungkin benar-benar tunangan Fang Zixuan. Tetapi bahkan jika itu hanya digunakan oleh Fang Ziyu untuk merangsangnya, Murong Yu harus mati. Ayo pergi. Setelah menatap Murong Yu dengan getir, Li Deyu buru-buru pergi dari sini. Jika dia tidak pergi, aku khawatir dia akan membunuh orang dengan kejam. Meskipun dia ingin membunuh Murong Yu, dia membunuh banyak orang seperti Murong Yu yang ada hubungannya dengan Fang Zixuan. Tetapi dia tidak pernah membunuh orang di depan mata Fang Zixun, dia selalu memulainya secara diam-diam. Bagaimanapun, ayah Fang Zixuan adalah penguasa kota Baiyang. Begitu dia dihukum karena pembunuhan, dia tidak akan pernah ingin menikahi Fang Zixuan dalam hidupnya. Faktanya, tidak ada kemungkinan baginya sekarang. Karena orang yang mengejar Fang Zixuan bukan hanya dia, Li Deyu. Baiklah, semua orang pergi, kalian bisa membiarkanku pergi. Murong Yu melirik Fang Ziyu dengan samar, dan berkata sedikit tidak nyaman. Hah, berapa banyak orang yang ingin menjadi orang tua Nona Fangs tetapi tidak bisa. Fang Zixuan menatap tajam ke arah Murong Yu, dan bergumam dalam hatinya. Setelah Fang Zixuan melepaskan tangannya, Murong Yu ingin pergi. Berhenti, kemana kau ingin pergi? Li Deyu berpikiran sempit dan kejam, dia pasti akan membunuhmu. Fang Zixuan berteriak cepat. Ada secercah rasa dingin di mata Murong Yu, dia tidak melakukan ini. Tanpa alasan, dia menambahkan musuh yang kuat. Li Jiazai adalah keluarga besar di kota ini, dengan leluhur abadi yang duduk di kota. Kecuali kau meninggalkan kota Baiyang sekarang, kau pasti tidak akan bisa lolos dari tangan pembunuh Li Deyu. Tentu saja, kau punya pilihan lain. Menjadi pengawalmu. Murong Yu menatap Fang Ziwan dengan ekspresi muram, karena dia merasa tidak senang seperti yang dirasakannya. Kau benar-benar orang yang cerdas. Bagaimana? Apakah kau ingin menjadi pengawalku? Fang Zixun menatap Murong Yu dengan kagum, sangat puas. Bagaimana jika aku berkata tidak? Kalau begitu, tunggu saja Li Deyu memenggal kepalamu. Fang Zixuan berkata dengan enteng. Murong Yu mencibir dalam hatinya, tentu saja dia tidak akan takut pada Li Deyu dan keluarga Li. Yang penting adalah meninggalkan kota Baiyang. Tepat saat dia hendak menolak, hatinya tiba-tiba tergerak, apa keuntungan menjadi pengawalmu? Fang Zixuan sangat gembira, karena dia merasa ada sesuatu yang bisa dimainkan, aku bisa memberimu cukup sumber daya untuk berlatih. Kristal suci dan artefak suci. Bisakah kamu berpartisipasi dalam berbagai penjelajahan rahasia di rumah Tuan Kota? Tanya Murong Yu lagi.
Karena ketika dia berada di kota, dia sesekali mendengar bahwa rumah tuan kota akan menjelajahi area rahasia baru-baru ini. Bisa, Fang Zixuan hampir menepuk dadanya dan menjawab dengan tegas. Murong Yu mengangguk, ini tidak cukup. Jika kamu ingin aku menjadi pengawalmu, aku tidak akan menjadi preman untukmu, dan kamu tidak bisa mengirimku begitu saja. Sama seperti hari ini, jika kamu ingin bepergian, itu tergantung pada apa yang aku maksud, tidak ada paksaan. Di mana penjaganya? Itu tempat pemujaan. Keempat pengawal Fang Zixuan mendengarkan dengan saksama. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa nona muda mereka ingin menjadikan Murong Yu sebagai pengawalnya. Permintaan Murong Yu bukanlah untuk menjadi pengawal, tetapi untuk meminta persembahan. Dan yang terpenting adalah bahwa Murong Yu hanyalah seorang santo palsu. Meskipun istana tuan kota adalah penguasa mutlak kota Baiyang, sebagian adalah sumber daya. Tetapi tidak perlu menyia-nyiakannya untuk orang ini, bukan? Yang membuat mereka marah adalah bahwa Fang Zixuan benar-benar menyetujui banyak persyaratan Murong Yu. Dia bahkan memiliki ekspresi bahagia seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Ini membingungkan mereka, tetapi mereka hanyalah budak, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memfitnah dalam hati mereka. Wah, aku membiarkanmu menolakku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya seorang yang tidak punya pikiran dan berdada besar? Kamu seorang santo palsu membunuh monster di alam santo tingkat kelima. Jika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu pasti akan terbang ke langit. Fang Zixuan tersenyum penuh kemenangan, matanya penuh dengan kelicikan. Dia tidak berdada besar, dia memang mengira bahwa dia benar-benar menembak rakun ungu itu dengan anak panah di awal. Namun, dia segera bereaksi, seperti yang dikatakan Murong Yu, bahkan jika dia memiliki artefak suci kelas menengah, dia tidak dapat membunuhnya. Kemudian, Murong Yu membunuhnya. Namun, Murong Yu hanyalah orang suci palsu, oleh karena itu, dia tega meminta. Begitu Murong Yu tumbuh dewasa, dia pasti akan mengejutkan dunia. Fang Zixuan sangat senang dengan keputusannya sendiri. Namun, saya tidak tahu bahwa Murong Yu juga diam-diam tersenyum dalam hatinya. Dengan begitu banyak kondisi, dia sama sekali bukan penjaga, apalagi budak. Dan dia benar-benar membutuhkan lingkungan yang tenang untuk berlatih sekarang. Yang terpenting adalah dia benar-benar miskin dan berkulit putih sekarang, dan saat memasuki rumah tuan kota, dia bisa mendapatkan sumber daya tertentu, dan dia juga dapat berpartisipasi dalam alam rahasia itu. Alam rahasia setara dengan semua jenis harta. Orang yang miskin dan berkulit putih mungkin menjadi kaya setelah mereka keluar. Hal semacam ini terjadi pada Murong Yu berkali-kali. Seketika, rombongan mereka meninggalkan pegunungan Baiyang dan kembali ke kota Baiyang. Akan tetapi, ketika mereka sampai di gerbang kota Baiyang, mereka membuat Futian ketakutan hingga ingin buang air kecil. Bukankah Murong Yu baru saja datang ke kota Baiyang? Berhubungan dengan wanita tertua dari rumah tuan kota secepat ini. Benar saja, ada masa depan. Oleh karena itu, ketika Murong Yu dan yang lainnya mendekati masa lalu, wajah Futian dan Su Guang penuh dengan kekaguman. Hampir ingin berlutut untuk magang. Melihat ekspresi kedua orang ini, Murong Yu tentu tahu apa yang mereka pikirkan. Beberapa inti suci monster tingkat suci terlempar keluar sekaligus. Dua kakak tertua, monster yang kita buru kali ini tidak buruk, aku akan memberimu inti-inti suci ini. Futian dan Su Guang tidak sopan, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan setelah menerimanya. Tentu saja, mereka mengira Murong Yu berhubungan dengan Fang Zixuan, dan inti suci ini tidak lain adalah milik Fang Zixuan. Mereka tidak pernah mengira bahwa inti suci ini adalah monster dan binatang buas yang dibunuh oleh Murong Yu sendiri. Dan Murong Yu bahkan memiliki inti suci dari alam orang suci tingkat 9. Kalau tidak, mereka mungkin takut untuk buang air kecil. Aku punya waktu untuk datang dan minum bersamamu. Murong Yu tersenyum, lalu melangkah ke kota Baiyang bersama Fang Zixun. Setelah Murong Yu dan kelompoknya pergi, Futian dan yang lainnya masih melihat ke belakang Murong Yu dan yang lainnya. Futian, kamu benar-benar tidak berpaling kali ini. Murong Yu berhubungan dengan Nona Sang-Sang begitu cepat, dia memiliki masa depan yang tak terbatas. Su Guang berkata sambil mendesah. Haha, aku bilang aku tidak pernah memandang buruk orang lain. Ini baru permulaan.
Mungkin kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus karena hubungan Murong Yu. Futian tertawa, sangat bangga. Yang membuatnya bangga bukanlah karena masa depannya yang tak terbatas, tetapi karena matanya. Dia melihat bahwa Murong Yu luar biasa, Qianlong Feitian. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya, Murong Yu hanyalah seorang munafik, dan dia mampu memenangkan hati Nona Fang. Aku memiliki kesempatan untuk memintanya belajar dari masa lalu, dan kita akan berpelukan ke kiri dan ke kanan di masa depan, dan si cantik ada di pelukanku. Su Guang terkekeh. Ada sedikit kecabulan. Pada saat yang sama ketika Futian dan keduanya merasa iri pada Murong Yu, sebuah dengusan dingin datang. Futian dan keduanya segera mengikuti suara itu dan melihat seorang pemuda dengan wajah muram berjalan dari luar gerbang kota. Ketika mereka melihat bocah ini, kulit wajah Futian berubah drastis. Apa yang kalian berdua katakan tadi? Siapa yang merebut hati Nona Fang? Pemuda itu berjalan mendekat, menatap Futian dengan ekspresi muram, dengan cipratan darah yang mematikan. Merasakan niat membunuh yang kuat menyelimuti tubuh mereka, keringat dingin di dahi kedua orang Futian itu menetes. Tuan Yuan, kami hanya berbicara dengan santai, mohon banyak orang dewasa dan jangan pedulikan yang lebih muda. Dahi Futian berkeringat, tetapi berkata dengan hati-hati. Kota Yuan, salah satu dari 4 keluarga besar kota Beiyang, pemimpin generasi muda keluarga Yuan, sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah melangkah ke ranah orang bijak agung tingkat 9, dan merupakan salah satu guru teratas dari generasi muda kota Beiyang. Pada saat yang sama, dia juga seorang pelamar Fang Zixuan seperti Li Deyu. Namun, orang di Yuanzhen ini tidak sekejam Li Deyu, dan akan langsung membasmi saingan cinta mereka. Namun Yuanzhen bukanlah orang yang baik. Meskipun dia tidak akan bermain tangan hitam, dia langsung memilih untuk datang dan menantang para pesaing tersebut. Auzu.com selama bertahun-tahun, banyak sekali saingan yang telah digulingkan olehnya. Dan Murong Yu hanyalah seorang munafik, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawan Yuanzhen. Oke, mendengar kata-kata Futian, Yuanzhen langsung melotot padanya. Paksaan besar terjadi pada Futian dan mereka berdua, dan tubuh mereka hampir ambruk. Tuan Yuan, tolong jangan mempermalukan kami berdua, kami hanya berbicara dengan santai. Sampai sekarang, siapa yang telah merebut hati Nona Fang? Kami hanya bercanda, Su Guang berkata dalam hatinya. Baiklah, itu bagus. Siapa lagi yang layak mendapatkan aster selain aku di kota Beiyang? Lupakan saja, jangan mempermalukanmu. Yuanzhen mengangguk, berpikir bahwa Su Guang benar. Setelah menggumamkan sepatah kata, dia akan memasuki kota. Benarkah? Hanya mengandalkanmu kota Yuan, kamu benar-benar menertawakanku. Pada saat ini, sebuah seringai datang. Ekspresi Futian dan Su Guang berubah lagi. Diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, lalu wajahnya dipaksakan. Seorang pemuda berpakaian singgi dengan pedang panjang datang dari kejauhan dengan sosok yang anggun. Namun, dia terus-menerus mengeluarkan aura seperti pedang, dan kekosongan di sekitarnya beriak karenanya. Wajah Yuanzhen tiba-tiba menjadi suram, dan ekspresi marah melintas di matanya. Zhou Xiuzu, apa maksudmu? Apakah kamu ingin bertarung? Pemuda Xingyi, pemimpin generasi muda keluarga Zhou, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Beiyang, sama seperti Yuanzhen dan yang lainnya, yang semuanya adalah pengejar Fang Ziwan. Terutama antara dia dan Yuanzhen sangat salah, ketika mereka melihat satu sama lain saling mengejek atau langsung bertarung. Namun, kekuatan kedua orang baik ini sama-sama setara. Setelah bermain selama bertahun-tahun, tidak pernah ada kemenangan atau kekalahan. Lakukan saja, kamu akan keluar untukku, hari ini Xiao Ye harus memberimu pelajaran. Zhou Xiuzu juga sangat marah. Dengan karakternya, jika itu orang lain, dia mungkin hanya menertawakannya. Tetapi entah mengapa, selama dia melihat kota Yuan, dia akan marah. Sebaliknya, hal yang sama berlaku untuk kota Yuan. Apakah aku harus membengkakkan kepala babimu hari ini? Yuanzhen sangat marah, dan dia bergegas keluar sementara tubuhnya berkedip. Ibumu yang akan kupukul hari ini tidak mengenalimu. Zhou Xiuzu juga berteriak dan naik ke langit. Futian dan Su Guang saling memandang, lalu menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Aku tidak tahu kapan kedua pertarungan ini. 3 hari atau 4 hari. Mungkin.
10 hari setengah bulan tidak mengherankan, aku sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Su Guang berkata dengan ringan. 2 anak kecil, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk bersaing denganku? Di atas sebuah gedung di kota, seorang pemuda menatap 2 Zhou Xiuzhu yang sedang bertarung di langit di luar kota, dan terus menggelengkan kepalanya. Dia adalah murid yang luar biasa dari generasi muda keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Baiyang, Wu Guangde. Li Deyu, Wu Guangde, kota Yuan, dan Zhou Xiuzhu dikenal sebagai salah satu generasi muda terkuat di kota Baiyang, dan mereka adalah 4 pangeran kota Baiyang. Mereka semua kuat dan berkuasa. Mereka adalah apa yang disebut saingan cinta Murong Yu. Saya tidak tahu bagaimana Murong Yu akan menghadapi orang-orang kuat ini. Kemana kamu pergi? Fang Ziyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat Murong Yu berjalan maju setelah memasuki kota. Karena jalan ini bukan menuju rumah penguasa kota. Pulanglah. Murong Yu kembali menatap Fang Zixuan dengan heran, bertanya-tanya mengapa Fang Zixuan akan mengajukan pertanyaan yang tidak berdasar seperti itu. Melihat kedipan mata Murong Yu, Fang Ziyu segera menebak pikiran Murong Yu, jadi dia merasa kesal, sekarang kamu adalah pengawalku, kamu harus tinggal bersamaku. Tinggal bersama. Murong Yu terkejut dan melangkah mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi heran di wajahnya, Nona Fang, saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menjual diri saya sendiri. Wajah Fang Ziyu memerah, dan dia segera menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia dengan cepat menjelaskan, maksud saya, Anda ingin tinggal di rumah tuan kota seperti mereka. Murong Yu berpura-pura tiba-tiba tercerahkan, jadi begitulah masalahnya, kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa melakukannya sebagai penjaga. Wajah cantik Fang Ziyu memerah karena malu, melotot ke arah Murong Yu, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju rumah tuan kota. Anda tidak benar-benar menyukai kecantikan saya, bukan? Kalau tidak, mengapa Anda harus menjadi penjaga? Saya katakan, saya bukan orang yang biasa-biasa saja. Murong Yu mengikuti Fang Zixuan, bergumam. Namun, suaranya tidak kecil, saya tidak tahu apakah dia benar-benar berbicara pada dirinya sendiri atau berbicara dengan Fang Ziwan. Gerombolan Fang Zixuan berhenti. Pada saat ini, dia hampir ingin menggeram pada Murong Yu, kamu tidak melihat ke cermin. Apakah Nona Fangku akan melihat orang sepertimu? Seperti kata pepatah, lobak dan sayuran memiliki cintanya sendiri, mungkin kamu benar-benar menyukai seseorang sepertiku. Terlebih lagi, menurutku aku lebih tampan. Murong Yu sepertinya tahu apa yang dikatakan Fang Zixuan dengan suara rendah. Fang Ziyu terhuyung, berhenti, dan kemudian dengan cepat terbang menuju rumah penguasa kota. Tanpa melihat ke arah Murong Yu. Namun, Murong Yu tertawa terbahak-bahak. Karena kata-kata sebelumnya adalah apa yang sengaja dia katakan kepada Fang Ziwan. Adapun kalimat terakhir, dia mengatakan itu hanya ketika dia merasakan hati Fang Zixuan. Nona telah mendapatkan kembali anggota keluarga terbaik. Keluarga ini hanyalah wilayah orang-orang suci palsu, tetapi memiliki nama yang sangat besar. Dia tidak hanya memiliki rumah sendiri di rumah penguasa kota, tetapi juga memiliki banyak persyaratan. Bahkan, orang ini sama sekali tidak mematuhi perintah Nona. Dia tidak terlihat seperti pembantu rumah tangga atau penjaga. Dia seperti disembah oleh seorang nona muda. Dalam waktu kurang dari sehari, berita tentang Murong Yu, guru terbaik Ding, tersebar sepenuhnya di rumah penguasa kota. Tiba-tiba, bagian luar rumah Murong Yu dikelilingi oleh banyak orang. Bukannya mereka memiliki pendapat tentang Murong Yu. Mereka ingin membunuh Murong Yu. Mereka hanya ingin tahu, ingin melihat seberapa sakral keluarga yang luar biasa ini. Namun, setelah Murong Yu datang ke rumah penguasa kota, dia tidak bisa keluar. Yang lain tidak berani masuk ke halamannya. Karena mereka semua tahu bahwa Fang Zixuan sangat mementingkan Murong Yu. Begitu mereka menyinggung Murong Yu, mereka akan menyinggung Fang Zixuan. Merekalah yang akan menjadi tragedi saat itu. Sementara semua orang di kediaman tuan kota dipenuhi rasa ingin tahu tentang Murong Yu, Fang Zixuan telah muncul di aula utama kediaman tuan kota. Di sampingnya, ada seorang pria parubaya dengan ekspresi yang agung di aula tersebut. Orang ini adalah Fang Tianhe, penguasa kota Baiyang, seorang yang sangat kuat di alam abadi tingkat 9. Tidak ada satupun orang yang paling kuat di sekitar kota Baiyang. Hah,
Apakah Murong Yu itu benar-benar menentang langit? Fang Tian dan Dama Jindao duduk di kursi utama, dan setelah mendengar kata-kata Fang Zixuan, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak percaya bahwa Murong Yu mampu membunuh rakun ungu di alam orang suci tingkat 5 dengan alam orang suci semu. Awalnya aku juga tidak percaya. Tetapi rakun ungu itu tidak memiliki bekas luka apapun kecuali luka panahku. Awalnya kupikir aku telah membunuhnya, tetapi aku menemukan fakta yang menakjubkan. Sambil berbicara, Fang Ziyu mengambil mayat rakun ungu dari ruang penyimpanan dan melemparkannya ke lantai aula. Ketika Fang Tianhe menggerakkan pikirannya, mayat rakun Zitian terbang di depannya dari udara tipis. Roh ilahi yang besar lolos, dan langsung menyelimuti rakun ungu itu. Kecuali luka panah, rakun Zitian tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Dan Fang Tianhe yakin bahwa panah itu tidak dapat membunuh rakun Zitian sama sekali. Jiwanya musnah. Tiba-tiba, Fang Tianhe berseru. Segera, matanya berkedip pada Fang Zixuan, apakah menurutmu Murong Yu ini disucikan jiwanya? Fang Zixuan mengangguk, wajahnya serius, aku punya kecurigaan ini, justru karena jiwanya disucikan, dia dapat dengan mudah membunuh anjing rakun ungu itu. Tampaknya dia masih dalam keadaan suci palsu. Atau dia belum menerobos, tetapi jiwanya telah bermutasi. Ayah, apakah dia telah disucikan jiwanya atau tidak disucikan sementara, begitu dia dewasa, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Lapisan gula pada kue itu bagus, tetapi itu jauh lebih sedikit daripada memberikan arang di salju. Jika kita dapat memberinya manfaat sebelum dia dewasa. Fang Zixun membicarakannya, di mana penampilan seorang wanita licik. Itu persis seperti orang bijak. Faktanya, ini adalah wajah asli Fang Zixuan. Maksudmu kita membantunya sekarang? Fang Tianhe ragu-ragu. Menurut pengamatan awal saya, Murong Yu ini seharusnya bukan serigala bermata putih. Jika kita dapat membantunya, begitu dia dewasa, dia pasti akan membalasnya. Pada saat itu, kita mungkin juga dapat mengambil beberapa langkah maju dengan kekuatannya. Tinggallah di kota kecil ini sepanjang hidup saya. Fang Ziwan, Fang Tian dan mereka semua tahu bahwa jika tidak ada keajaiban yang terjadi, pencapaian terbesar mereka dalam hidup ini adalah penguasa kota Baiyang. Pada dasarnya mustahil untuk menjadi seorang kepala istana atau status yang lebih tinggi. Lagi pula, Murong Yu tidak membutuhkan banyak sumber daya saat ini. Bahkan jika dia bukan seorang yang disucikan jiwa atau hanya serigala bermata putih, kita tidak akan kehilangan terlalu banyak. Hak itu seharusnya menjadi sebuah investasi. Setelah berpikir sejenak, Fang Tianhe mengangguk. Setiap orang berinvestasi lebih atau kurang dalam hidup mereka. Investasi yang gagal tidak bisa lebih normal. Namun begitu berhasil, ada manfaat besar. Kamu bisa memikirkan ini. Ketika waktunya tepat, aku akan pergi dan menemuinya. Fang Tianhe berkata dengan suara yang dalam, menyetujui rencana Fang Ziwan. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Zixuan sesekali pergi ke kamar Murong Yu dan mengirimkan berbagai sumber daya, seperti kristal suci tingkat rendah dan artefak suci tingkat rendah. Dan perilaku Fang Zixuan ini menegaskan gelar guru terbaik Murong Yu. Para penjaga dan anggota keluarga dari rumah tuan kota bahkan lebih penasaran, iri, dan cemburu. Bagi Murong Yu, bergabung dengan rumah tuan kota, dia secara alami tidak perlu membayar berbagai pajak. Dan sumber daya ini masih gajinya. Tentu saja, gajinya berkali-kali lipat lebih banyak daripada penjaga biasa. Mengapa itu hanya kristal suci tingkat rendah? Di alam suci, kota Baiyang hanyalah kota tingkat terendah di kerajaan suci 9 Yin. Tanpa sumber daya apapun, cukup bagus untuk dapat memiliki kristal suci tingkat rendah. Adapun kristal suci tingkat menengah, itu sudah sedikit berharga, bahkan Fang Tianhe tidak banyak. Tentu saja, Murong Yu tidak keberatan, lebih baik memiliki sesuatu daripada tidak sama sekali. Selain itu, setelah dia meninggalkan Gunung Hujan Darah, dia telah memindahkan beberapa gunung suci ke dunia Hetu Luoshu. Mengapa memindahkan gunung? Bukankah Murong Yu pernah menjadi ibu dari sepotong kristal suci saat ia berada di alam dewa? Ia ingin menggunakan ibu dari kristal suci untuk memelihara tambang kristal suci. Begitu ia berhasil dikandung, ia akan memiliki banyak kristal suci. Tentu saja, ia tidak banyak menggunakan kristal suci ini. Bagaimana jika itu adalah kristal suci? Kekuatan yang terkandung juga terbatas.
Yang paling tinggi tentu saja adalah Vena Suci. Auzu.com. Namun, Vena Suci dari dunia suci bahkan lebih langka daripada milik para dewa. Misalnya, Fang Tian dan yang satu ini mungkin bahkan belum pernah melihat kristal suci yang tak tertandingi, dan bahkan Vena Suci. Namun, Hetu Luoshu milik Murong Yu berisi sejumlah besar Vena Suci yang kacau. Karena tidak seorang pun dapat menggunakan Vena Suci ini. Oleh karena itu, Liu Haochang mengumpulkan banyak ketika ia berada di kekacauan primal, cukup untuk digunakan oleh Murong Yu untuk sementara waktu. Nona Fang, apakah ada sesuatu? Murong Yu sedang berkultivasi, tetapi Fang Zixuan masuk lagi, yang membuatnya sedikit tertekan. Fang Zixuan datang begitu sering dan langsung mengganggunya, tidak memberinya waktu untuk berlatih. Tidak bisakah kau datang dan melihat apakah kau baik-baik saja? Fang Ziyu menatap Murong Yu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau datang kepadaku begitu sering, itu akan disalahpahami. Bagaimana jika kau menyukaiku jika kau disalahpahami oleh mereka? Kata Murong Yu dalam hati. Fang Ziyu sedikit tercengang. Dia merasa bahwa Murong Yu terlalu narsis. Kau adalah pengawalku, bolehkah aku datang dan peduli padamu? Kapan kau akan bisa menerobos? Beberapa hari kemudian, akan ada pelelangan di kota Baiyang, dan setelah pelelangan, rumah tuan kota kita akan memiliki pengalaman memasuki alam rahasia. Kau sebaiknya menerobos sebelum itu. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, Fang Zixuan melirik Murong Yu, dan tidak melanjutkan. Tetapi artinya sudah jelas. Aku berkata Nona Fang, kau datang ke sini setiap hari, di mana aku punya waktu untuk berlatih. Jika tidak apa-apa, pergilah kemanapun kau pergi, aku ingin berlatih. Fang Zixuan marah dan melarikan diri. Sebuah keluarga mengusir tuan mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, meskipun Fang Ziwan ingin memukul Murong Yu dengan keras, dia akhirnya diusir. Anak nakal ini, aku mengingatmu. Fang Zixuan menggertakkan giginya dan meninggalkan rumah tempat Murong Yu berada. Sepertinya wanita tertua diusir oleh Murong Yu. Benar saja, itu adalah tuan terbaik. Ketika berita bahwa Fang Zixuan diusir oleh Murong Yu menyebar, Dingjie, rumah penguasa kota, bergetar lagi. Setiap keluarga mengagumi 5 tubuh Murong Yu. Karena dia adalah keluarga paling kuat yang pernah ada. Tentu saja, ada yang memuja dan ada yang meremehkan. Terutama para penjaga yang kekuatannya relatif tinggi, bahkan lebih meremehkan Murong Yu. Murong Yu membuat hal-hal ini hanya untuk pamer. Apa yang bisa dimiliki orang suci palsu? Apakah itu layak untuk diperlakukan seperti nona? Jelas, orang-orang ini iri pada Murong Yu. Dan ada yang hanya menerima hal-hal dengan sepenuh hati. Sebagai sebuah keluarga, mereka hanya perlu melakukan tugas mereka. Tidak peduli seberapa hebatnya Murong Yu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah Fang Zixuan pergi, Murong Yu menghilang dalam sekejap. Memasuki dunia Hetu Luoshu. Mempercepat waktu untuk berlatih. Setelah dia naik ke alam suci, tahap ketujuh dari catatan tubuh surgawi yang kacau, telah menunjukkan tanda-tanda mengendur, dan dia sedang tercerahkan olehnya, dan ada kemungkinan terobosan kapan saja. Begitu dia menerobos, kultivasinya dapat memasuki alam orang suci. Selain itu, menurut Hetu, selama basis kultivasinya menembus alam orang bijak, maka dia akan mendapat kejutan besar. Namun, Hetu tidak mengatakan kejutan apa itu. Murong Yu hanya samar-samar merasa bahwa kejutan yang dikatakan Hetu tampaknya terkait dengan apa yang telah dikatakannya sebelumnya untuk mengumpulkan segala macam hal yang mengandung banyak kekuatan. Hetu tidak mengatakan apa-apa, dan Murong Yu tidak berjuang. Selama dia menerobos, tidakkah dia tahu kejutan apa yang akan dia dapatkan? Namun, apa yang dia pahami sekarang adalah catatan tubuh surgawi yang kacau. Itu berbeda dari akumulasi kekuatan langsung seperti pembuluh darah suci. Dengan begitu, tidak ada tekanan pada Murong Yu. Karena dia memiliki cukup kekuatan dan waktu. Namun untuk memahami hal semacam ini, bukan berarti dia dapat menerobos jika dia ingin membuat terobosan. Setelah beberapa hari, dia sudah merasa bahwa catatan tubuh surgawi yang kacau akan menerobos ke tahap ketujuh. Namun, itu selalu selangkah lagi. Pada hari ini, Fang Zixuan datang ke rumah Murong Yu lagi. Kemudian tanpa persetujuan Murong Yu, dia bergegas masuk. Awalnya, Murong Yu meninggalkan pikiran ilahi di halaman.
Jadi ketika Fang Zixuan masuk, dia muncul. Lelang telah dimulai. Fang Zixuan berkata kepada Murong Yu dengan tatapan kosong. Murong Yu sedikit mengernyit, dan pelelangan itu sama sekali tidak menarik baginya. Karena dia tidak punya uang untuk dilelang. Yang dia pedulikan adalah penjelajahan rahasia berikutnya, dia ingin menerobos kekuatan sebelum penjelajahan rahasia. Jangan bicara omong kosong, pergilah ke pelelangan bersamaku atau segera tinggalkan rumah tuan kota. Fang Zixuan menjatuhkan kata-kata ini, lalu berbalik dan pergi. Gadis kecil ini membawa bubuk mesiu. Kenapa panas sekali? Gerutu Murong Yu, dan akhirnya menyusul. Jika dia diusir dari istana tuan kota, rasa malu masih menjadi masalah. Yang terpenting adalah begitu dia meninggalkan istana tuan kota, kota Bai yang tidak akan punya tempat untuknya. Karena Li Deyu tidak akan pernah membiarkannya pergi.